ada masalah apa Pak Harto dengan IMF? Oh, Pak Harto, Begini. sebenarnya sangat panjang ceritanya, tapi kan Anda tahu rumus kekuasaan kanan. Rumus kekuasaan kanan, baik penguasaan peta keuangan, penguasaan terhadap jaringan modal, penguasaan terhadap aset-aset alam di seluruh Timur Tengah sampai ke Asia Tenggara dan utamanya Indonesia. Itu kan membuat mereka punya satu desain besar untuk supaya hegemoni mereka terhadap negara-negara yang mereka sebut berkembang itu stabil. Maka dilakukanlah berbagai macam tahap-tahap penipuan atau tipu daya jangka panjang yang luar biasa, dari lahirnya politik kanan dan kiri, sosialisme dan kapitalisme yang sebenarnya itu juga cuman drama ya, sampai akhirnya terpecahlah Uni Soviet menjadi Rusia dengan negara-negara yang lainnya sampai hari ini. Kemudian terpecahlah Timur Tengah sehingga mereka semua lumpuh ya, sehingga tidak punya daya antisipasi terhadap desain global itu. Termasuk yang paling mengkhawatirkan dan paling diperhitungkan adalah Republik Indonesia, karena Republik Indonesia punya kekuatan yang berlapis-lapis yang kalau pemerintahannya bisa diakalin dan bisa dikendalikan, belum tentu rakyatnya bisa. Nah, rumus yang mereka lakukan untuk Pak Harto adalah, nek aku wis tahu ngomong biar ini loh, Indonesia aku kate kuat secara ekonomi gak masalah, asal ojo kuplukan. Dadi macan gak apa-apa, tapi ojo dadi macan kuplukan. Jadi jatuhnya Pak Harto itu betul-betul hanya karena enter di keyboard komputer ya, yang menghancurkan tata keuangan negara kita di tengah ketergantungan globalnya kan gitu. Dan itu dilakukan oleh konglomerat yang menguasai dunia. Tapi itu hanya salah satu sisi. Sisi lain adalah Pak Harto sendiri memang mau turun. Kalau kita ngelihat ke belakang, Pak Harto itu mulai tahun 89 dia berubah dari orang Islam Jawa menjadi orang Jawa Islam. Ini terminologi saya. Pasaannya dari Golkar ke IJMI, dari tentara merah putih ke tentara hijau dan seterusnya. Kemudian kelemahan-kelemahan selama perubahan ini kemudian ditunggangi dan dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan global itu. Dilalah kita sendiri memang membutuhkan perubahan. Dan saya termasuk orang yang bersalah pada tahun 98. Artinya sekarang saya berpikir mending Pak Harto tidak turun sebenarnya. Nek ngene iki carane mending Pak Harto terus gak masalah. Paling gak elek tapi rotok gagah ngono lho. Nek saiki iki lak wis elek, mbembet, kecerit, umbelen, wis gak karu-karuan wis. Melet-melet alah wis. Kathoke diplotrok dhewe, wis gak karu-karuan saiki. Nah, ya jadi, tapi saya tidak menyesali dalam arti kehidupan, saya menyesali dalam arti rute politik saja. Kalau secara kehidupan saya sangat percaya kepada Allah, saya sangat percaya kepada penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih banyak daripada yang pernah dicatat oleh sensus-sensus, yaitu makhluk-makhluk yang bermacam-macam, seperti yang tadi bilang ada Sunan Ampel, ada Sunan Kalijogo, ada Wali Kutub, ada 18 penjaga titik-titik terpenting di Nusantara yang sampai hari ini terus-menerus melakukan pertemuan-pertemuan. Dan saya sangat yakin tugas saya adalah seperti yang Anda lakukan, yang seperti Anda alami dan Anda lihat sendiri. Tugas saya adalah memelihara keseimbangan nasional, naik turun, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu sampai saatnya nanti tiba di mana ada ketentuan-ketentuan baru yang sekarang belum bisa dirumuskan. Ini ya Dek ya, benar pandangan politik itu, tapi tidak hanya itu dimensinya. Ini ya Dek ya. Oke, kira-kira seperti itu jawaban saya. Masih ada pertanyaan, tapi tolong ya. Betul kan, waktu 98 dulu Cak Nun ikut terlibat dalamnya kan, juga menyesali juga. Apakah nanti jika seandainya Indonesia ini bertransformasi lagi, entah itu dalam bentuk ideologi negara, sistem pemerintahan atau seperti apa, apakah Cak Nun juga nanti ikut terlibat lagi atau mungkin membiarkan juga seperti itu? Saya tidak tahu, saya tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan dan tidak punya kebutuhan. Saya akan melakukannya kalau Allah memerintahkan saya, dan kalau saya
diwajibkan untuk bersodakoh kepada seluruh rakyat Indonesia, akan saya lakukan apa saja. Sebagaimana Mak Ian ini kan sodakoh gitu, ya. Tapi saya berhitung dengan 98 itu, sekarang saya berhitung lebih ruwet karena ternyata tidak seperti yang saya petakan pada tahun 98. Saya bukan terlibat, saya yang menulis surat. Saya rumuskan bersama Cak Nur Khalis Majid berdua, meskipun ditandatangani berlima. Jadi itu tidak seperti yang ditulis oleh sejarah atau oleh media massa. Itu bukan 10 orang, 5 orang kirim surat ke Pak Harto supaya Pak Harto turun. Kita kasih 4 cara atau alternatif. Pak, silakan pilih salah satu. Kemudian kita kasih surat itu lewat Mensesnek. Terus malamnya Pak Harto telepon saya, telepon Cak Nur, dia mau turun dan seterusnya dan seterusnya. Ketika wartawan ngelihat paginya tanggal 19 itu adalah ketika Pak Harto sudah resepsi, jadi bukan akad nikahnya sudah terjadi di telepon sehari sebelumnya, gitu ya. Itu pun saya menyesal karena konsep kami tidak dipakai. Konsep kami itu Pak Harto turun, kabinet bubar, MPR bubar, DPR bubar. Kita menyiapkan 45 orang anggota Komite Reformasi yang akan kita angkat pada tanggal 21 Mei 98 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang bersidang hari itu juga. Begitu Pak Harto meletakkan jabatan, MPRS itu kemudian akan mengangkat kepala negara sementara, ya, hari itu juga, dengan memberi tugas agar menyelenggarakan pemilihan umum secepat-cepatnya, paling lambat 6 bulan sampai 1 tahun, sehingga betul-betul reformasi. Kalau yang terjadi kemarin bukan reformasi, itu mek tambal ban gitu, mengganti ban situ gitu toh. Jadi bukan reformasi, meskipun kita tetap menyebutnya reformasi, dan saya menyesali itu. Sekarang dimensi keruwetannya lebih bermacam-macam. Kalau saya kaitkan dengan pertanyaan yang terakhir tadi, ya apa mahasiswa iki ndelok kahanan carut marut kayak ngene iki. Menurut saya, selama Anda kuliah, kalau Anda mau demo seperti 98, tidak ada entitas mahasiswa secara nasional. Jadi Anda tidak akan mampu mencapai itu dalam beberapa tahun, karena tidak ada kekompakan dan kohesi kekuatan kelima, ya, kekuatan kelima. Jadi mahasiswa itu kekuatan kelima, ketiga itu trias politika, 4 itu pers, 5 mahasiswa. Itu teorinya, ya. Dan itu tidak bisa Anda capai karena saiki iki dhewe-dhewe uripe kabeh, sehingga Anda tidak mungkin mencapai. Yang saya sarankan adalah pelajarilah dengan seutuhnya, selengkapnya, sebulat-bulatnya sebenarnya apa problem bangsa Indonesia itu. Jangan punya keinginan menjatuhkan presiden. Saya tidak setuju kepada kudeta, saya tidak setuju kepada peralihan kekuasaan. Kalau yang saya lakukan itu mengakibatkan presiden jatuh, tidak ada masalah. Ngerti ya maksudnya ya? Aku gak kepingin uang pegatan, tapi nek sing tak lakon iku nggarai dhek pegatan urusane dhek. Ngono lho, Rek. Beda ya Mas ya? Jadi aku gak kepingin sogeh, tapi mergo aku ki sregep terus akhirnya kepeksa sogeh, siapa meneh? Upamane lho ya. Jadi harap tahu beda antara tujuan dengan jalan. Gitu ya dia. Oke, kira-kira gitu. Pasti tidak lengkap, tapi mudah-mudahan Anda terus pelajari. Itu Indonesia itu tidak hanya suksesi, Indonesia itu the whole thing, semua dimensinya. Sekarang itu kerusakannya sudah sampai cara berpikir, sudah sampai cara hidup, sudah sampai ngomong Tuhan aja material, ngomong surga pun material. Kita ini sudah sakit luar biasa. Semalam di Padang Bulan saya simpulkan, Indonesia adalah pasien yang sangat sakit, hampir lumpuh, tapi dia tidak tahu sakit apa sehingga dia tidak bisa milih dokternya yang mana. Dan puncak penyakitnya adalah bahwa dia tidak tahu bahwa dia sakit. Wis angel banget itu wisan. Tetapi saya tidak khawatir, karena kita tidak hidup sendirian. Kita tidak hanya manusia yang hidup di Indonesia. Indonesia ini adalah tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bergaul dengan semua makhluk-makhluk itu. Nah, aku tenang-tenang aja, gak masalah. Sing penting awakmu seimbang uripmu, tangguh, hatimu jembar, pikiranmu cerdas, mentalmu tangguh, dan wani menderita. Dan kalau kamu wani menderita, tidak berarti Anda akan menderita. Iki lho salah ya arek. Rumangsamu nek kon wani melarat terus melarat, gak. Justru mergo kon wani melarat terus gak melarat-melarat malahan. Ngono urip iku. Ngono rek. Nek kon wani ambil keputusan, tidak berarti kamu akan menanggung resiko seperti yang kamu bayangkan, enggak.
anggitmu Gusti Allah gak sayang awakmu ta, kan ojo gak percaya karo Gusti Allah gitu loh. Begitu engkau setia kepada Allah, Allah akan memberi kelimpahan-kelimpahan kepadamu yang kamu tidak berani ngarani tapi akan mendapatkannya. Ngono rek ya. Oke ya, oke. Berikutnya, Mang. Tentang pemilihan mahasiswa yang tidak demokratis. Nanti biar beliau yang menjawab karena saya tidak tahu persis masalahnya itu. Berikutnya, Mang. Tentang konsep maritim. Ya. Yang pertama mengenai keteateran Cak Nun di era 90-an itu saya sudah sedikit literasinya. Kemudian yang kedua tentang kemaritiman. Selama ini yang pertama Pak Cik? Tentang keteateran Cak Nun di era itu kan sedikit beritanya ya. Sangat sedikit ya. Saya menulis sekian atau beberapa play script ya, naskah drama, tapi tidak banyak. Dan saya bukan aktivis drama benar-benar. Saya itu kejadian mek ngewang-ngewangi deh. Kayak ngene iki lho, kayak pengajian jan aku juga pengajian mek ngewangi. Lah gak sing nyurung terke ya tak surung mek ngono tok lho. Tapi ojo diarani aku iki ngene lho. Iki terke gak sing nyetir tak setir, tapi ojo diarani aku supir truk. Jelas ya, Rek ya? Ngerti ya? Misalnya beliau ketemu saya tak pijeti ya. Prakteknya jan aku mijeti, tapi ojo ngarani aku tukang pijet kok, Rek. Aku iki mek sayang. Boleh nggak hidup seperti itu? Yang penting kan apa yang Anda lakukan, bukan siapa kamu dan apa identitasmu. Yang penting apa yang kamu lakukan. Dan saya percaya betul kepada nikmatnya melakukan sesuatu itu, ya. Tanpa identitas, tanpa diakui tidak masalah. Tadi malam di Padang Bulan saya bilang, rek awakmu iku woe, kembange, godonge, pange, wite, aku oyote ae. Oyot gak ketok gak masalah. Tapi kon ojo adik apa jenenge macem-macem karo oyot. Soalnya nek oyote engko rada ya apa woe ya terus mate. Lanjut ngene mboten. Nah, tapi oyot kudu ikhlas, oyot iku gak ketok, oyot mosok ngetok-ngetok rek. Mosok oyot mendukur ngene ya, oyot itu ya menisor kan gitu. Gitu ya, Dik ya. Jadi soal teater saya mohon maaf, memang saya bukan aktivis bener, tapi ini sebentar lagi teman-teman kayaknya akan bikin pentas perahu retak yang dulu pernah saya pentaskan tahun 80-an akhir. 90-an yang menjadi Syekh Jangkung ini Pak Joko Kamto ini. Syekh Jangkung itu sekarang kuburannya di daerah Pati sana. Ini semua Pak pemain-pemainnya juga yang di belakang saya ini gitu, dan seterusnya. Terus yang kedua maritim. Saya bukan ahli maritim dan juga bukan ahli pemerintahan. Saya itu punya kewajiban untuk mengingatkan bahwa Indonesia itu sebuah komposisi, sebuah entitas yang bisa bermakna nasionalisme batin, bisa bermakna ekonomi dan strategi sejarah. Bahwa Indonesia itu negara maritim, kalau melihat pemetaannya itu ya negara maritim. Jadi cara berpikir kita, orientasi pembangunan kita, struktur struktur berpikir untuk mensejahterakan rakyatnya juga menurut saya harus dengan memasukkan bahwa kesadaran maritim itu primer, sebagaimana dulu Mojopahit dan Demak, gitu loh maksud saya. Ini Adik ya, mohon maaf kalau tidak puas. Maksudnya akhirnya kesadarannya yang gimana gitu loh Cak? Ya kan belum. Lek upama kon presiden langsung tak kandani. Lah presidennya gak takon ya, gak ono sing takon. Ono 212 ya gak takon. Ono iki gak takon. Ya apa lah nek gak takon masa aku ngandani. Anda harap ingat ya bahwa Rasulullah itu tidak pernah ceramah. Rasulullah itu hanya merespon. Nek ono wong takon dijawab. Nek ono apa-apa dhek merasa dikongkon Gusti Allah terus dhek ngandani. Tapi gak tahu ceramah ngono gak tahu deh. Nah saya itu yang duwe rasa pekewo ngono iku. Aku sering diwawancari wartawan, Cak, apa pendapat sampean tentang ini? Lho sing bersangkutan gak takon aku, kon takon aku. Wong gak melok masalah kok. Masa ono artis pegatan takon aku. Wong sing pegatan iku gak takon aku, adane wartawane takon aku. Arek-arek ku ya aneh saiki iki. Pegatan sing disalahno Gusti Allah pisan. Ya saya sih maunya terus, tapi ya Allah menentukan lain. Ngono. Gusti Allah, loh, siapa ngomong Imam? Lu aku gak melok-melok ini. Enak, yang di atas berkehendak lain. Ngono arek-arek iku. Gusti Allah iku enak-enak gletak ngono ya. Kuaget dek jingkat, sapa ngomong iku, Mang? Lho kapan aku ngomong pegatan iku ngono.
Wes menungso iki ya Allah, ya Allah. Oke, berikutnya, Mam. Tentang syair lagu berguru, kelemahan menyimpan berlimpah kekuatan. Oh ya, itu namanya dialektika, Dek. Gini, contohnya ngene wis. Upama gak ono londo ke sini VOC terus kerajaan Belanda, kita merdeka ndak? Ndak kan? Nah, kemarin di Padang Bulan saya bercerita seorang lelaki penjual apa jenenge? Apa itu jenenge? SDSB apa itu jenenge? Togel. Uang muda akhirnya dia melacur. Ketika dia melacur, tidur di tempat pelacur itu pada malam hari, jam luru kaget dia tangi, ternyata si pelacurnya yang dia barusan tidur itu wis nganggo mukena dan ngaji. Jadi wis adus wis segala macam wis jinabat ngaji dan dia terus bingung loh, duh ngaji hari ini pinter ngaji gitu kan. Akhirnya dia terus melok wudhu terus sembahyang, terus nakoni arek sing ngaji iki pelacur ini. Terus ternyata pelacur ini ditanya kenapa sampai dia melacur, karena ternyata dia itu ingin membayar hutangnya bapaknya yang kena rentenir sampai lemai sertifikat omai barang hilang gara-gara kena rentenir itu. Nah, dia melacur itu untuk nyelengi duit ya iso mbayari bapake. Terus akhirnya arek lanangi terharu, upama aku ndolek duit tak gawe mbayari bapakmu iku kon gelem metu to kene tak gak? Gelem. Pokoknya singkat kata, anak ini kemudian dibayari oleh si laki-laki itu untuk akhirnya dia keluar dari pelacuran dan sekarang di pesantren, di salah satu pesantren di Jombang. Nah, pertanyaannya adalah arek iki mang melacur iku mang berbuat baik tak berbuat buruk? Berbuat baik ya, ya nah? Nyenengna ta urip iku? Nah, jadi hidup itu enggak bisa Anda penggal, hidup itu dia irama. Misalnya Indonesia itu gurung gak iso kan nilai sebelum ada tanah airku kan gitu. Jadi jangan dipenggal, hidup itu mengalir. Nah, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dunia modern itu seringkali bertengkar karena penggalan. Termasuk videonya penggalan, kalimatnya penggalan. Ono saya anti demokrasi oleh Emmanuel Najib, itu tulisanku tahun 1996. Sudah berapa tahun? 19 tahun yang lalu, ya. Tapi seolah-olah aku nulis wingi sore. Ngono iku. Ya itu penggalan-penggalan, Dek. Jadi ngerti ya? Mari kita selapang-lapangnya. Mari kita melapangkan hati seluas waktu, sepanjang waktu dan seluas ruang, loh kira-kira. Dan kita lebih besar dari ruang dan waktu karena kita adalah aksani takwim. Ngono ya. Oke, berikutnya, Mam. Kesimpulan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apanya saya itu menurut pertimbangan Cak Nun bagaimana? Bukan penggalan. Kau nak duduk sapa-sapa teman lah kon takon barang. Nah, itu bagus deh untuk momentum tertentu asalkan kesadaran itu membuat Anda menjadi mengerti yang lebih sejati dari dirimu. Kan gak penting kon lanang ta wedok, sing penting kon wong gitu ya. Gak penting kon anak sapa, yang penting Allah mentakdir kamu untuk lahir dan berbuat sesuatu. Tidak penting kamu sarjana atau bukan, yang penting perbuatanmu kepada masyarakat, kan begitu. Asal itu melahirkan perbaikan pada hidupmu, menambah manfaatkan hidupmu, maka kesadaran itu menjadi sangat penting. Jadi aku seneng awakmu duwe kontemplasi, tafakur seperti itu, tapi tolong bersikap dinamis ya, bersikap dinamis. Yang penting bersikap dinamis. Aku ya tahu ngono, aku zaman SMA aku tahu nantang Gusti Allah barang. Gusti Allah ya aku gelem ditakdirno iki mbok matur nuwun karo aku tahu ngomong ngono lho. Zaman SMA aku gendeng aku biyen. Sing kudu matur nuwun iki Gusti Allah. Ngono, tahu ngomong ngono aku. Bayang nek aku gak gelem ditakdirno, ngono kita, ngono gayane. Kemuanya dijundu karo guruku taek ngono iku. Rine kok tak jundukan. Itu rakyat. Itu biasa proses, aja muring-muring. Ono meneh kalau memang Allah Maha Kuasa, bisakah dia menciptakan Allah yang lain yang dia tidak bisa mengalahkannya? Gitu. Bola kayak logis-logis itu kan tidak kuatnya logika manusia menggambarkan Allah kan gitu. Sehingga lucu kan akhirnya logikanya kan gitu. Iku podo karo semut nengguluk gunung lah ngono, gak iso gitu. Gitu ya Dek ya. Selamat untuk kesadaran Anda
Dan tolong KTP-nya diisi nama bukan siapa-siapa, pekerjaan bukan apa-apa ya. Rabi saonoe ya. Wedhus-wedhus dipupuri, bedas-bedas dikelambeni ya. Seneng aku ya Allah, alhamdulillah. Yuk Bang. Apa yang membuat Cak Nun bertahan sampai sekarang? Bertahan apanya? Saya nggak pernah bertahan, aku ya segini gitu. Nggak ada bertahan, nggak ada yang besar-besar, nggak ada yang hebat-hebat. Saya tidak pernah percaya kepada kehebatan dan kebesaran. Yang hebat itu Allah, yang besar itu Allah. Kini ngelakoni ngono doa. Ojo keliru lo ya. Loh, gak ono sing istimewa, apa sing istimewa? Nah aku kudu lungguh ya lungguh, aku kudu gak mangan, kudu mangan ngono tok. Yang penting saya mengerti kapan tidak berlebihan, kapan kekurangan. Saya selalu harus berada pada posisi yang tepat di dalam hidup ini, baik secara ruang, waktu, zat, sifat maupun apapun, kudu ada ketepatan dalam langkah-langkah hidup kita. Mek ngono tok, gitu ya. Enggak Mas? Ngapunten Cak Nun, pertanyaannya tadi makna dari kalimat yang ditunggu-tunggu itu datangnya dari timur. Nah, maksud saya di sini apakah kedepannya entah 20 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian generasi kaula muda yang saat ini biasa itu, nang warung sih. Di warung kula tulisan hari ini bayar besok gratis. Mana gak sama kan hari ini bayar besok gratis. Iku dipasang terus. Terus kon meniru meneh gratis tambah bayar. Lah wong gratis meneh kok. Kapan meneh iku ya terus meneh kok. Oh yang ditunggu-tunggu kok. Ya. Jadi masih ngene tok gak apa-apa ngono lho, ya. Urip ngene tok gak apa-apa wong wis enak kok. Terus alhamdulillah kok kurang apa. Gak ono sak dunya wong nglumpuk sampai jam 1 bengi ngguyu cekakaan bahagia dalam kebaikan di seluruh dunia hanya ada di sini. Harapan sing kaya apa? Ya ngene iki ya wis harapan. Aku wis alhamdulillah wis gak karu-karuan. Niru mbah-mbahmu biyen. Gitu loh. Numpak truk nunut truk soalnya ono kecelakaan ono layatan di kono kan bis sentek sepur entek nunut truk jatak truke kait 2 kilo mbledos bane supire alhamdulillah lu kok alhamdulillah sampean kula niki kesusu langgen niki bane tunggal sing mbledos timbangane loro semaring ngono ganti meneh terus meneh oleh 5 kilo mbledos meneh alhamdulillah lu kok alhamdulillah malih lah timbangane kabeh sing mbledos mek loro niki so, terus meneh duadak jebol AC gak iso mlaku alhamdulillah jare supir niki kula telat niki Pak sampean alhamdulillah terus mungkin kula tothok sampean lho timbangane geger sampean sing pedhot lah anu AC truk ngono lho ya sing bersyukur ae ya ngono gak ono harapan gak apa-apa gak pathekan gak harapan ngono ruwet banget babak aku wis pengalaman urip aku wis gak gelem kapusan ngono-ngono iku alah semono iku lah. Sing penting kita mampu menikmati hidup ini, kita mampu menemukan Allah di setiap detik dari hidup kita, maka semua yang lain kalah. Ngono rek ya. Tapi aku seneng dengan semangatmu mengharapkan yang ditunggu-tunggu datang dari timur gitu ya. Dan anggere awakmu saiki eling kalimat itu, ilingo warung kalimatnya hari ini bayar besok gratis. Yes. Mesem dhewe iya ya meneh. Kan dihapusi karo kata-kata. Ya, tapi mudah-mudahan terjadi. Nek gak terjadi gak masalah ngono rek. Sungguh-sungguh ndak ingin, sungguh-sungguh. Tapi nek gak kejadian ya gak apa-apa. Sing gagah ya, sing gagah. Urip sing gagah. Gagah itu tidak kepada Allah gagahnya, gagah kepada diri kita sendiri. Kita tidak akan ditindas oleh impian-impian yang tidak-tidak. Ojo kadek gantungkan cita-citamu setinggi langit. Delosor temen kan kok. Wong kono gak ono cantolane, gak ono kawat, gak ono sembara. Di langit digantungkan ya apa carane? Bung Karno ya aneh-aneh Bung Karno ya. Nek terbangkan sih lumayan digantungkan ya. Lah ten putih gantungane mboten enten.
Oke, teman-teman Ma'iyah rasional tapi tetap tangguh dan berani hidup, tidak takut mati, kan gitu kan? Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Ngono, demikianlah Gontor. Ngono. Masih aku diusir, tetap tak ubi. Terakhir, Mam. Oh, masih ada 3. Bagaimana mensikapi situasi politik di Indonesia? Mam masih tadi sudah saya jawab. Nah, kemudian Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga. Ngene lho, padha gak ruwe rek. Karena aja nyerem-nyeremno aku. Aku mempertahankan iku ya iso, tak remehno dhewe ya iso. Upama ya babah, gak ya babah. Lapor ruwet-ruwet kon iki. Kon kok suwe-suwe takon Nabi Khidir ku untune bogang tagak. Kon iku ya aneh-aneh. Kok suwe-suwe kon menyelidiki Nabi Adam duwe udel tagak ya. Padahal Gusti Allah ku iso masih gawe anak gak liwat ibu ana udele, utawa anak liwat ibu gak ana udele iso ae Gusti Allah. Gusti Allah iso gawe bumi ceper ya iso. Utawa bumine bulet tapi begitu kon ndelok dadi ceper ya iso, padahal iso ta gak? Nek kon karepmu bunder Gusti Allah ya ngono bunder. Padahal ketoke tok asline ceper. Bagi sing percaya ceper digawe ceper padahal asline bunder. Gusti Allah sak karep-karepe dhek, kalau jok kapusan kon. Tuhan itu maha kemungkinan dan maha simulasi yang luar biasa. Jadi bapak-bapak kok ceper ya bapak, ngono gak repot, sing penting kon cepet rabi nang wis. Terakhir masih ada 1 berarti. Keseimbangan sejati. Keseimbangan sejati. Keseimbangan ini berlapis-lapis ya. Jadi setiap komponen itu sendiri harus seimbang, antar komponen harus seimbang, komprehensinya juga harus seimbang, dan lebih tidak mudah sebenarnya kalau ada jasmani dan rohani. Ini ya Dek ya. Jadi keseimbangan itu mudah-mudahan ilingin terus. Yang penting eling keseimbangan terus, sehingga nanti Anda sengaja atau tidak, dengan teknologi batin atau tidak, Anda akan terus mengalami keseimbangan, karena pada hakikatnya yang membuat Anda seimbang itu bukan Anda sendiri. Itu sebenarnya adalah harapan Anda kepada Allah, dan Allah yang akan menetapkan konstansi dari keseimbangan Anda. Jadi mulai karo Gusti Allah sampai petal online terus, WA-an terus ya, Jabri. Gak usah ngegrup, kok gaya grup WA karo Gusti Allah, karo iblis, karo terus kok gelut Gusti Allah musuh iblis. Gak usah WA-WA-an. Terus kok gak blok karo Gusti Allah wong loro. Gak usah ya. Pokoknya hati terus menerus, jangan tidak menemukan Allah di setiap detik, di setiap pengalaman, dan jangan tidak menemukan Allah di setiap penglihatan, pendengaran, perasaan, dan apapun saja. Allahnya jangan dibayangkan secara material, pokoknya ono wis ngono tok, ono wis ngono tok. Itu cukup deh, cukup. Gusti Allah wis seneng, dan kon disenengno teman-teman kok, berlimpah-limpah karena engkau selalu online dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir kalau ada orang menjahati kamu, Allah yang tidak terima. Gitu ya. Kecuali aku sing jahati. Kompak aku nek soal gue. Oke, sudah jam 1:10 Pak Rektor, nyuwun sewu yang soal pemilihan tidak demokratis tadi sampai jawab saya.